Halo, semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kita mau cek energi 7 hari ke depan. Ya, kita lihat tentang 7 hari ke depan. Oke. Tada. Oke. Jadi kalau aku lihat 7 hari ke depan mudah capek ya, bisa gampang capek, gampang lelah hayati, say, gitu guys ya. Jadi jaga kesehatan, jangan terlalu capek lah, oke? Jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah. Kalau kamu ngerasanya ada di fase pengen istirahat, ya istirahat. Ada di fase kayak ya pengen tenang, tenangkan dulu dirimu. Pengen cas energi ya cas dulu energimu. Pengen istirahat ya istirahatlah. Ya, apalagi ada kesempatan, ada waktu, silakan. Karena aku ngerasa ini ada di antara kita ya rentan kelelahan atau rentan kecapean, ya mudah capek. Terus aku ngelihat ini ada seseorang mau bersikap tegas sama kamu, ya. Ada mungkin mau ambil keputusan, ada mungkin mau ambil tindakan ke kamu. Orangnya ini udah lama cuek. Orangnya ini udah lama nggak jelas gitu. Atau dia sudah lama diem kah, pasif atau gimana? Atau sudah terlalu lama drama-dramanya. Jadi kayak ada ini mau ambil sikap, ada mau ambil keputusan, ambil tindakan ke kamu. Kenapa ini bisa terjadi ya? Mungkin ada egonya yang runtuh ya. Ini seperti ego yang runtuh, duar gitu. Udahlah, ngapain kamu bawa egomu? Ngapain kamu bawa lagi gengsimu? Kalau mau komunikasi, komunikasi. Kalau mau menghubungi, ya menghubungi. Mau bicara, bicaralah. Ya ada energi seseorang kayak gitu. Ini beberapa udah lama dia mempertimbangkan. Ada yang sudah lama kayak ya diem tapi mempertimbangkan. Diem tapi kayak ya menimbang-nimbang. Kayak misalnya kamu itu terbaik nggak ya? Kamu pantas nggak ya diperjuangkan? Kamu pantas nggak ya aku cari, aku hubungi? Nah, kan ada seperti itu. Jadi ini kan aku ngerasa kartu The Tower ini seperti egonya seseorang yang runtuh seruntuh-runtuhnya. Atau memang kayak ya ada situasi yang kayak mendesak dia. Ayo, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk hubungan ini. Mungkin ya akhirnya nanti hubungi kamu. Nanti akhirnya cari kamu. Atau nanti akhirnya ya kasihlah tindakan yang tegaskan ke kamu.
Beberapa ini mikirnya karena udah akhir tahun. Jadi kalau akhir tahun kan ya menutup tahun. Menutup tahun itu kan enaknya ya kalau beres semuanya, selesai semuanya, ya beres masalah kita. Itu yang diharapkannya, ya. Jadi ada yang ngerasa gitu. Untuk menutup tahun ini, menutup akhir tahun ini kan ya harusnya beres urusan kita. Kita, ya. Ya ada seperti itu. Oke. Terus 7 hari ke depan kamu ini bisa juga diam-diam tapi misterius, ya. 7 hari mendatang kamu diam-diam tapi misterius. Kamu diam-diam ternyata mengamati. Kamu diam-diam ternyata mendengar intuisi. Kamu diam-diam ternyata memainkan energi, ya. Pinter bingit kamu ya. Jadi ya seperti itu. Ada loh di antara kita bisa melakukannya. Kayak misalnya kamu diam aja, tapi kamu bisa tahu semuanya. Kamu diam aja bisa tahu banyak hal. Ya, melalui intuisimu, melalui firasatmu, feelingmu, ya. Bisa kayak gitu. Bisa juga kamu diam-diam kayak misterius, diam-diam kamu membaca situasi, diam-diam kamu mainkan energi, diam-diam kamu ya membaca karakter orang, diam-diam kamu memperhatikan drama-drama. Oh, ternyata mereka begini ya. Oh, ternyata mereka begitu ya. Oh, ternyata begini ya temanku, keluargaku. Ya, cukup tahu lah gitu. Akhirnya ya kamu kayak ya udah cuek aja. Padahal kamu tahu semuanya. Ada kalian kayak gitu 7 hari ke depan. Kamu bisa merasakan banyak hal. Kamu bisa membaca banyak hal. Tapi kamu simpan sendiri. Kamu rasa kayak, ya kalau nggak diminta bicara, ngapain bicara? Ada seperti itu ya. Apa ya? Aku ngerasain energi kamu tuh bisa misterius banget. Atau kamu misterius nanti di mata temanmu, di mata keluargamu, atau di mata dia, di mata mereka. Jadi kayak orang kayaknya merasakan gitu ya. Kamu sebenarnya pintar. Kamu sebenarnya tidak bisa dimanipulasi lagi. Kamu sebenarnya tidak bisa dibohongi. Kamu tidak bisa ditipu. Tapi kamu diem aja gitu. Kamu kayak apa ya? Kayak orang yang berkelas ya. Kamu seperti punya kualitas. Jadi kayak ya seperti itu. Luar biasa lah. Ada yang nanti persepsinya, ada nanti cara pandangnya ke kamu. Ya orang-orang itu ngerasa aja. Kamu tuh merasakan banyak hal. Kamu tahu banyak hal melalui intuisimu. Kamu rasakan semuanya di firasatmu. Tapi kamu diam gitu. Kamu kayak menyimpan itu untuk dirimu. Ibarat kayak ya cukup tahu aja. Ya cukup tahu lah dia begini, mereka begitu. Dan kamu ngerasa kalau nggak diminta bicara, ngapain bicara? Kalau nggak dihubungi, ngapain ngomong? Ya, kalau nggak dicari, ngapain bicara? Gitu. Kan berkelas ya, say. Gitu guys, ya. Berkelas banget ini. Nah, ini kayak ada energi ketenangan, kedamaian. Meskipun kamu tahu banyak hal, kamu tahu ini drama, itu drama, keluargamu, temanmu begini, begitu, dia begini, begitu, tapi kamu kayak tenang, kamu kayak ya udah, aku udah tahu banyak hal. Tapi ya aku nggak dihubungi ya, ngapain ngomong? Aku nggak dicari ya, ngapain aku ngomong gitu. Atau kamu rasa kayak ya udah, pengennya sekarang istirahat. Pengennya sekarang nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, atau kayak ya pengennya istirahat aja. Soalnya capek gitu. Ada rasa kayak ya udah. Kalau kita tidak diinginkan, ngapain kita muncul ya? Kalau kita tidak diinginkan, kalau kita tidak dicari, kita tidak dihubungi, ya ngapain kita muncul? Ya ada kayak energi kamu seperti itu. Itu kayak bentuk kamu kayak melindungi atau memproteksi dirimu. Kamu jaga harga dirimu.
Kamu jaga dirimu, kamu kendalikan dirimu bahwasanya ya ngapain aku terlalu muncul gitu, ngapain aku tonjolkan diriku, ngapain aku banyak ngomong, ngapain aku banyak bicara kalau nggak dihargai, ya kayak gitu. Jadi kalau orang minta bicara ya baru aku bicara. Ya ada tendensi seperti itu ya. Oke. Aku ngerasain banget kamu sangat mendengar intuisi, ya. Ada di antara kalian lebih peka lagi, lebih mengasah lagi intuisi, lebih dengerin lagi intuisi kata hati, ya. Ini ada di antara kalian begitu ya karena nggak mau sakit lagi gitu, nggak mau sakit hati lagi, nggak mau kecewa lagi, nggak mau rugi lagi, nggak mau dimanfaatin lagi. Jadi kayak ya gunakan intuisi untuk melihat gitu karakter orang, niatnya orang itu baik atau buruk gitu kan. Ya karena nggak mau kecewa lagi, ya. Kamu sangat berhati-hati menerima orang, kamu sangat berhati-hati bicara, kamu sangat berhati-hati melakukan sesuatu. Ya jangan sampai kamu sakit lagi gitu, rugi lagi begitu. Ya nggak mau lah ya. Jadi ada seperti itu. Oke? Terus 7 hari ke depan aku ngerasa ini ya, kamu akan dapat kabar. Dan kamu akan dapat pertemuan. Dan di sini dibilang ya siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, ya. Kayak gitu, Kak. Iya nih. 7 hari ke depan. Siapa ini ya? Mau ngasih kabar atau mau ketemu kamu? Atau nanti tiba-tiba aja nanti ada kabar. Tiba-tiba aja nanti ada pertemuan, ya. Kamu disuruh nih, siapkan mental, siapkan fisik, ya. Misalnya kamu nanti dapat kabar dari keluarga. Misalnya kamu nanti dapat kabar dari teman. Atau kamu nanti dapat kabar dari orang masa lalu. Kamu dapat kabar dari orang sekarang atau apa gitu ya. Ya kamu harus siap. Misalnya ya ada kabar ya, ternyata si Dora ini sama Suneo beginilah, begitulah. Nah, kamu akan dengarkan kabarnya. Atau nanti ada kabar atau ada tiba-tiba nanti pertemuan. Tiba-tiba Dora, Suneo ya ingin ketemu kamu. Jadi kamu harus siap. Apalagi yang langsung datang ke rumah gitu. Ya sulit menghindar gitu ya. Jadi ada seperti itu. Kayak misalnya aku nggak ngarep bertemu siapa-siapa gitu. Aku pengen menyendiri aja, menghindari keramaian misalnya. Tapi tiba-tiba ada mau datang ke rumahmu. Ada tiba-tiba mau datang ke tempat kamu. Ya kamu gimana menghindar gitu. Apalagi ketemu di jalan, ketemu di mana. Jadi kayak ya siapkan aja mental kamu, siapkan fisik juga ya. Karena kan kalau mental nanti ke-trigger, mental bisa capek, ya fisik juga bisa capek gitu Kak, ya. Tuh. Oke, 7 hari ke depan ada juga sepertinya mau follow kamu, ngikutin kamu ya, karena mau kasih tahu sesuatu. Ada seperti itu juga. Mungkin 7 hari ke depan, siapa gitu ya, mau follow kamu, nge-add kamu di sosmed, atau 7 hari ke depan ada mau WA, nge-WhatsApp kamu,
Ada 7 hari ke depan nyari kontakmu atau kontak kamu beneran. Jadi kayak mau ngasih tahu sesuatu juga, mau ngasih tahu kayak ya dia punya rencana sama kamu untuk ketemu atau ada bikin acara gitu ya. Itu ada. Biarkan cahayamu bersinar ya. Oke. Aku ngerasa namamu akan diperbincangkan, namamu akan dibicarakan, seperti itu. Iya. 7 hari ke depan kamu diomongin orang, kamu dibicarakan sama orang. Tapi aku ngerasain ini ya, ada yang ngomonginnya bagus sih, ada yang ngomongin kamu positif. Tapi ya namanya hidup, ada juga negatifnya ya. Orang kan ada senang sama kamu, tapi ada juga nggak senang ya. Ya orang-orang iri, cemburu, dengki sama kamu. Itu ada aja. Jadi 7 hari ke depan ya nyalakan cahayamu, nyalakan sinarmu. Artinya tetaplah jadi orang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, bertingkah laku yang baik ya. Meskipun kamu ya batasi diri, meskipun kamu berusaha bersikap bijak, bersikap balance, seimbang sama orang, pengennya gak berjuang sendirian gitu ya, pengennya tidak berjuang sendirian, tapi tetap baik ya. Berhati-hati kalau kamu bicara, berhati-hati kalau bertingkah laku, jaga etikamu, sopan santunmu, attitude-mu ya. Attitude, etikamu ya kalau bagus ya kamu bagus di mata orang ya. Ada ini nanti membicarakan kamu, ada nanti ngomongin kamu. Kayak apa ya? Kamu tuh baik juga ya. Padahal kamu udah berapa kali kecewa, padahal kamu udah berapa kali terluka, kamu berapa kali tersakiti gitu. Tapi kayak kamu tetap baik ya. Kamu tetap sopan, tetap beretika, tetap punya attitude yang baik, attitude-mu bagus gitu. Jadi ada memuji kamu ya 7 hari ke depan ini. Ada nanti seperti ya ngomongin kamu tuh bagus, bicarain kamu bagus, karena etikamu, sopan santunmu, attitude-mu luar biasa gitu ya. Jadi tetaplah bersinar dengan hal-hal yang positif seperti itu, oke? Dan kalau orang ngomongin buruk, ya udahlah. Itu iri ya. Orang yang dengki, cemburuan sama kamu. Karena aku ngerasanya sebenarnya kamu tuh bersinar, kamu bisa bercahaya. 7 hari ke depan hidupmu ada kemajuan, 7 hari ke depan hidupmu ada perkembangan. Jadi ya wajar dong ada yang iri, cemburu, dengki. Tapi hempaskan aja, say ya. Gak usah terlalu dibaperin, gak usah terlalu dipikirin. Sebenarnya kayak gitu ya. Oke, kemudian 7 hari ke depan ada yang gregetan ya sama kamu. Siapa ini ya? Ada yang gregetan sama kamu nih. Gregetan itu gimana ya? Ada yang gak tahan lagi, gak sabar lagi, gak sabar mau berinteraksi lagi sama kamu. Ada yang gak sabar mau komunikasi lagi, mau ketemu sama kamu. Ini apalagi kalau punya koneksi ya. Ada yang punya koneksi twin flame, soulmate, ada punya koneksi kuat ya. Jujur li ya, sejujurnya ketika kamu move on atau kamu belajar melepas dia, kamu belajar lupakan dia, sebenarnya disitulah energi dia ke-trigger. Disitulah energi seseorang ini jadi takut kehilangan kamu. Jadi kayak nggak tahan sih gini-gini aja. Jadi nggak tahan
mau melakukan sesuatu, mau ngomong sesuatu sama kamu, ya. Ada seperti itu. Makanya aku ngerasain bisa aja 7 hari ke depan energimu ketarik lagi sama dia. Ada 7 hari ke depan energi kalian kayaknya mau move on, mau fokus ke depan, tapi ketarik lagi ke belakang, ketarik lagi ke dia, kayak nggak tahu ya, tiba-tiba intuisimu ke dia, pikiranmu tiba-tiba ke dia, mimpimu tiba-tiba tentang dia nantinya, ya. Ada sih aku ngerasain gitu. Kamu mau fokus ke depan tapi masih ketarik ke belakang, masih nanti intuisimu, mimpimu tentang dia gitu. Ya bisa aja itu nanti ya, 7 hari ke depan. Jadi bijak-bijak lah, ya. Bijak-bijak hadapi semuanya. Kalau kamu rasa ngapain baper sama dia, ya nggak usah baper. Kalau kamu rasa ngapain bawa perasaan banget, ngapain dibaperin banget tentang dia, ya nggak usah baper gitu. Ya kendalikan diri sendiri lah. Kamu harus seleksi gitu ya, ini pantas atau enggak sih buat saya gitu. Oke. Akan ada pesan tentang permohonan maaf, ada nanti pesan tentang permintaan maaf. Entah dari siapa ini ya. Ya aku ngerasa dari orang yang menjalani karma, dari orang yang ya pernah bikin hidupmu toksik, ya. Ini bisa siapa aja. Ada orang-orang yang pernah gitu ya, bikin hidupmu toksik, bikin hidupmu beracun. Terus akhirnya menerima karmanya, menerima tabur tuainya, dan ya orang-orang kayak gini mau kirim pesan permohonan maaf ke kamu, ya. Jadi kalau ada nanti seseorang atau beberapa orang datang untuk hal-hal yang positif, itu sebenarnya karena dituntun, ya. Dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh semesta, dituntun oleh leluhur atau malaikat, ya. Ada seperti itu. Jadi 7 hari ke depan, kalau kamu ngerasa aku nggak nyangka ya, temanku, keluargaku atau siapa ini mencari aku. Ya kalau kamu rasa itu positif, itu karena dituntun, ya. Orangnya dituntun semesta, orangnya dituntun ya oleh para penjaga, atas seizin Tuhan, atas seizin yang maha kuasa. Seperti itu. Karena sepertinya di akhir tahun ini ada yang harus diselesaikan. Di akhir tahun ini ada yang harus dibereskan, ya. Itu terasa 7 hari ke depan. Jadi kayak ya misalnya ada yang punya konflik, drama, itu akan baikan, ya. Ada yang punya masalah, huru-hara, drama atau apa, ini akan berbaikan, akan ada perdamaian, akan ada perbaikan hubungan. Atau ya ada nanti terselesaikan lah. Ya urusan kamu dengan seseorang akan beres, ya, akhir tahun ini. Kayak udah kehendak ilahi gitu. Untuk tutup tahun ini ya harus beres. Segala sesuatunya yang belum beres harus beres. Harus terselesaikan dengan baik, dengan lancar, ya. Ya supaya mantap ya. Supaya mantap langkahmu ke depannya di akhir tahun, di tahun depan, ya. Ada juga sih yang ngerasanya kayak gitu. Seseorang ngerasa ya pengen melangkah ke depan, pengen bangun hidup ya di tahun depan. Tapi kan harus bereskan ini, urusan sama kamu di tahun ini. Harus bereskan urusan sama kamu di akhir tahun ini. Supaya ya ke depannya lega, supaya ke depannya lancar menghadapi tahun berikutnya. Gitu. Oke. Dan aku ngerasa 7 hari ke depan memang kamu tuh nggak suka ribut ya. Kamu ngerasa ya udah, yang damai-damai saja. Kalau ada orang mau minta maaf ya baguslah. Kalau ada orang mau berbaikan silakan,
Ya, kamu kayak ya terima aja. Kamu itu nggak mau lagi ribut-ribut atau drama, atau kamu nggak suka ribut, atau kamu kayak ngerasa ya ingin hidup tenang, ingin hidup damai, ya. Jadi ingin hidup tenang dan damai, ya kamu ngerasa ya udah mana baiknya aja, mana yang baik aja menurut Tuhan, menurut semesta, ya, atau mana yang baiknya aja lah. Mana yang terbaik lah untuk keluarga, untuk kita, untuk teman, untuk siapapun. Jadi kamu kayak orang yang ya udah terserah aja. Gimana baiknya aja menurut dia, menurut mereka. Ya, terutama menurut Tuhan lah gitu. Oke. Ini beberapa di antara kita 7 hari ke depan dapat keberuntungan, dapat hoki ya. Makanya stay positif dong ya. Tetaplah jadi orang positif. Berpikir yang positif, berprasangka baik. Terutama berprasangka baik ini sama Tuhan ya. Terutama ya berpikir positif lah ke semesta, bahwa semua akan baik-baik aja, semua akan membaik, semua akan meningkat, akan berkembang, ya akan berkembang. Beberapa nanti beruntung soal uang, ada nanti hoki ya soal uang gitu. Cuma kalau tentang uang ya, uang ini sensitif banget ya. Iya, sensitif banget. Jadi 7 hari ke depan ya bijak-bijak aja kelola uang, bijak-bijak manajemen keuanganmu. Jangan sampai uang berantakan. Kalau keuangan berantakan, ya hidup bisa berantakan, ya kan? Kalau finansial berantakan, ya hidup kita juga bisa berantakan. Seperti itu. Dan uang ini sensitif juga ya kalau berurusan sama orang. Misalnya keluarga, teman, dia atau mereka. Ya kalau kamu rasa, aku males deh berurusan uang sama ini. Aku males berurusan uang sama itu. Ya nggak usah berurusan ya. Kecuali ada urusan ya bereskan. Gitu. Kalau kita ngerasa punya urusan atau punya tanggung jawab ya kita hadapi. Tapi kalau kita rasa bukan urusan kita ngapain? Ya. Kalau kita ngerasa kayak ini bukan tanggung jawab saya, bukan ranah saya, bukan kewajiban saya, ya ngapain? Jadi kayak ya ada istilah ya hati-hatilah mengelola keuangan. Hati-hati berurusan sama orang mengenai uang. Ya. Tuh. Jadi bijak-bijaklah. Kalau kamu rasa ya akulah memikirkan gitu keuangan aku memikirkan finansialku ya pikirkanlah itu. Atau kalau kamu rasa sekarang fokusnya sama keuangan, fokusnya bangun finansial, ya pikirkan dulu dirimu, pikirkan dulu bagaimana keuanganmu. Kalau keuanganmu udah stabil, kalau keuanganmu sudah meningkat, ya baru mikirin orang. Kamu bisa nanti bantu orang ketika kamu stabil, ketika ya keuanganmu sudah membaik gitu. Oke? Jadi aku ngerasa itu ya. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.